ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون بقول الله تعالى في القرآن العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين معاشر المسلمين وزمرة المؤminin rahimakumullah. Pada hari yang mulia ini tak ada kata dan kalimat yang layak kita persembahkan melainkan menghadirkan rasa syukur kita yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita yang masih memperkenankan kita berada di atas punggung buminya, mengabdi semata-mata hanya kepadanya, mempersembahkan cinta kita yang tulus, sempurna dan paripurna hanya untuknya. Rasa syukur tersebut marilah sama-sama kita mahkotai dengan nilai ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala macam bentuk larangan Allah dan larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terus-menerus kita hadirkan kepada Rasul pilihan yang selalu indah tutur katanya, bagus akhlaknya, baik perangainya, sopan santun dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul melainkan menghadirkan rahmat bagi seluruh alam raya ini. Nabiyyut Taubah, Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis jalan indah taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiul Huda, Nabi yang membawa hidayah, kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya mampu dengan serius dan sungguh-sungguh mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga nanti di yaumil akhir kita semuanya diperkenankan untuk dihubungkan serta digabungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering mendengar kata hidayah dan setiap kita dalam kehidupan kita menginginkan agar kehidupan kita ini dipayungi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya dalam setiap sholat kita, dalam untayan surat Al-Fatihah yang kita baca,
kita memohon kepada Allah agar Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah, Allah hadirkan buat kita hidayah jalan yang lurus itu. Lalu perlu kita ketahui ada dua bentuk hidayah dalam Islam ini. Ada namanya hidayatul bayan wal irsyad. Hidayah dalam bentuk penjelasan dan petunjuk. Hidayah ini hidayah yang Allah berikan kepada para rasul, para anbiya wal mursalin, sehingga ketika mereka mendapatkan hidayatul bayan wal irsyad, mereka berkewajiban untuk meneruskannya kepada umat yang mereka bimbing pada saat itu. Yang kedua adalah hidayatul taufiq. Hidayah ini dapat menghampiri siapa saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang di dalam kehidupannya di bumi Allah dia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjemput hidayah tersebut. Karena hidayah harus dijemput. Hidayah tak mungkin datang dengan sendirinya tanpa ada usaha dari seorang hamba untuk menjemput hidayah tersebut. Ada dua kendaraan utama yang dipakai oleh seorang hamba Allah ketika dia akan menjemput hidayah itu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Para ulama menyatakan bahwasanya ada beberapa ciri khas seorang hamba Allah, hidupnya sudah diliputi oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang tersebut akan merasakan ringan, enteng dan mudah dalam merangkai seluruh tatanan ibadahnya dalam kehidupannya di bumi Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang Allah berkeinginan untuk memberikan hidayah padanya, maka Allah akan jadikan hamba Allah tersebut hatinya lapang untuk menerima nilai-nilai keislaman dalam kehidupannya. Dia tidak akan merasakan berat kalau harus merangkai amalia ibadah. Mudah baginya untuk bangun di malam hari untuk melaksanakan ibadah tahajud. Mudah bagi lisannya untuk merangkai untayan zikir di setiap saat. Orangnya juga mudah setiap saat untuk membaca Al-Quran dalam kehidupannya. Allah katakan, yasrah sadrahu lil Islam. Yang kedua, ciri khas hamba Allah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, asyaddu hubban lillah. Cintanya kepada Allah tumbuh setiap saat dan semakin besar dalam waktu ke waktu. Dalam surat Al-Anfal, Allah menggambarkan tentang mukmin sejati. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin sejati itu adalah mereka yang ketika nama Allah disebut hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Lalu ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iman mereka semakin bertambah. Ini ciri yang kedua. Cintanya kepada Allah itu begitu besar dan tak mampu dikalahkan dengan cinta apapun. Setiap cinta yang dia bangun dengan hamba-hamba Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah juga berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu mereka memiliki tingkatan cinta yang amat begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrar mereka yang mereka ucapkan, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, itu betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan.
dalam wujud cinta yang paling besar mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ciri orang yang mendapatkan hidayah itu orang yang senantiasa istiqamah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Siapa saja di antara hamba-hamba Allah yang berpegang teguh dengan tali temali perjanjian sucinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghantarkan ia menuju petunjuk yang lurus. Istiqamah bukanlah sesuatu yang enteng. Istiqamah dalam makna terus-menerus mempertahankan amaliyah baiknya yang sudah dia lakukan sepanjang hidupnya. Istiqamah yang dikatakan jauh lebih baik daripada 1000 kekeramatan. Karena orang yang istiqamah artinya orang yang betul-betul sungguh-sungguh dan konsisten mempertahankan nilai kebaikannya sebagai wujud cinta kasihnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ciri yang ketiga orang yang mendapatkan hidayah, orangnya istiqamah. Kepatuhannya tidak musiman, tetapi kepatuhannya kepada Allah itu berkesinambungan terus-menerus, bahkan dari waktu ke waktu semakin kuat. Dan yang keempat, ciri orang yang mendapatkan hidayah, orang yang rajin untuk terus berada di majlis-majlis ilmu. Dia merasa setiap saat dia perlu untuk menambah wawasannya, pengetahuannya tentang Allah dan Rasulnya. Rasul bersabda, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yufaqihu fid-din." Siapa saja dari hamba Allah yang Allah inginkan berikan hidayah padanya, Allah jadikan dia dapat dengan dalam mengetahui ilmu-ilmu agama. Baru yang kelima, ciri orang yang mendapatkan hidayah, hidup rasa malunya. Malu di hadapan Allah, malu di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang malu sebenarnya orang yang betul-betul beriman. Karena malu dan iman ini ibaratnya seperti dua saudara kembar yang tak dapat dipisahkan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Al-haya wal iman karena la yatafarraqa." Malu dan iman itu ibaratnya seperti dua saudara kembar yang tak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Orang yang hidup rasa malunya pasti akan mendatangkan nilai kebaikan dalam kehidupannya. Al-haya, kata Rasul, la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali hanya menghadirkan kebaikan demi kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata malu dalam bahasa Arab disebut dengan al-haya, pakai hamzah di belakangnya. Kata kehidupan dalam bahasa Arab disebut dengan al-hayatu, pakai tak marbutah di belakangnya. Kata ulama salafus shalihin, kata al-haya dan al-hayat itu satu akar kata dan saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Artinya orang yang hidup rasa malunya berarti hidup pula hatinya, hidup pula akalnya. Mereka yang tidak hidup rasa malunya ibaratnya mereka yang telah mati hatinya dan mati akalnya. Ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu orang-orang Arab zaman jahiliyah, di tengah kerusakan moralitas yang mereka miliki, di tengah kekafiran yang sedang merajalela di sekitar mereka, masih hidup rasa malu. Dan malunya mereka itu bukan karena Allah, karena mereka menyembah berhala. Malu mereka itu semata-mata demi harga diri mereka dan nama besar kabilah mereka. Hal ini terjadi pernah ketika Abu Sufyan bin Harb yang masih kafir pada waktu itu, karena dia masuk Islam setelah Fathul Makkah.
Waktu di Mekah Nabi berdakwah 13 tahun, dia masih menjadi musuh Nabi. Abu Sufyan pernah datang bersama pemuda-pemuda kota Mekah menjemput sahabat-sahabat Nabi yang sedang meminta perlindungan kepada Raja Heraklius pada waktu itu. Datanglah Abu Sufyan bersama beberapa pemuda kota Mekah ingin menjemput orang-orang pengikut Nabi yang sedang meminta suaka perlindungan kepada sang raja itu. Lalu sang raja bertanya, sang raja yang belum muslim juga, bertanya kepada Abu Sufyan, saya sudah dengar cerita tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pengikutnya. Sekarang saya mau dengar dari engkau. Pada waktu itu sebenarnya Abu Sufyan sangat berkepentingan untuk mengarang cerita tentang pribadi Nabi, karena dia waktu itu berkeinginan untuk menjemput kembali para pengikut Nabi untuk dibawa ke Mekah dan disiksa kembali. Akhirnya pada waktu itu Abu Sufyan ini mengisahkan kembali setelah dia masuk Islam. Dia mengatakan, laula al-haya min ay ya'thiru alayya kadhiban lakadzabtu an Muhammad. Kalau tidak karena malu, aku dijuluki sebagai tukang bohong, maka aku sudah berbohong tentang pribadinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Abu Sufyan tidak bisa mengarang cerita bohong. Dia sebenarnya bisa mengarangnya, tapi dia malu. Kenapa dia malu? Karena bersamanya ada beberapa pemuda Quraisy juga ikut bersamanya. Dia khawatir kalau pemuda-pemuda yang ikut bersamanya itu ketika kembali ke Mekah bocor mulutnya dan menceritakan Abu Sufyan berbohong tentang pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia menceritakan apa adanya. Dia mengatakan kepada sang raja itu, kalau kau tanya aku tentang dia, aku lebih mengenal dia ketimbang aku mengenal anak kandungku sendiri. Terus dia katakan, wahai raja, orang ini tak pernah aku lihat ada dustanya dalam kehidupannya. Dia kami juluki dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Dan wahai raja, aku telah berkunjung ke beberapa negara, menyaksikan para kaisar-kaisar, para kisra-kisra, para raja-raja. Tapi aku tak pernah menyaksikan para raja-raja itu diperlakukan oleh pengikutnya seperti pengikutnya Muhammad memperlakukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pengikutnya para raja-raja, para penguasa-penguasa, mereka menyanjungnya, memujinya karena ingin mendapatkan upeti atau mendapatkan sesuatu dari rajanya. Tetapi aku menyaksikan pengikutnya Muhammad, mereka betul-betul setia padanya dan rela memberikan apa saja untuknya, bahkan sampai jiwa dan raganya. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Sufyan bin Harb, sang raja itu mengatakan, pulanglah engkau, aku tak akan memberikan pengikutnya ini kepada engkau. Ini kejujuran orang kafir Quraisy. Dan kejujuran ini sebenarnya diajarkan dan ditekankan oleh Rasulullah SAW. Maka dalam sebuah riwayat hadis, Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Nabi, wahai Rasul, mungkinkah seorang mukmin itu pengecut? Kata Nabi, bisa jadi. Ada pemberani, ada yang pengecut. Mungkinkah seorang mukmin itu bakhil, pelit? Kata Nabi, ya, bisa saja ada orang mukmin yang dermawan, ada juga yang pelit. Yang ketiga ditanya kepada Nabi, mungkinkah seorang mukmin itu pendusta? Kata Rasul, tak mungkin. Artinya tak layak bagi seorang mukmin itu untuk berdusta. Orang yang memiliki rasa malu dan hidup budaya malunya, maka tak akan mungkin dia mudah merangkai kata menebar dusta di tengah-tengah umat manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Inilah 5 ciri khas yang ditekankan oleh para ulama salafus salihin, orang-orang yang bakal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa dan berharap agar mudah-mudahan hidup kita senantiasa dimahkotai oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita sudah merasa hidayah itu sampai pada kita, pertahankanlah dengan doa sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
Aduhai Tuhan kami, janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau tuangkan hidayah dalam relung hati kami ini. Wahab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan ya Allah dari sisi-Mu yang mulia rahmat-Mu yang begitu agung. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.